Malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab 3 buku agama Kristen kelas 10, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian pernah dengar nggak sih tentang kesan pertama itu kayak gimana? Atau menurut kalian tuh kesan pertama yang memberikan positif itu kayak gimana sih? Soalnya kayak kalau menurut aku tuh ya kayak kita selalu senyum terus ke orang, itu konten pertama yang positif buat orang lain. Selalu senyum terus kalau disapa balik, terus kalau diajak ngomong tuh asik. Nah itu bisa kesan positif pertama. Nah, kalau menurut Kayaknya gimana? Kalau menurut aku sih kesan pertama yang positif itu tuh ya yang kayak Marianti bilang, kalau misalkan disapa kita nyapa balik gitu, terus selalu tersenyum, dan kalau misalkan teman kita butuh apa kita bantuin gitu. Nah, kalian berdua udah bener nih, kesan pertama positif itu penting banget ya, seperti yang kita ketahui, apalagi dalam media sosial. Dalam bersosial ini kan kita kayak dinilai bagaimana sih kayak cara kita tersenyum, cara kita berpakaian, cara kita makan dan segala macam. Nah, di kesan pertama ini kita tuh sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk kita tuh kita tuh harus memberikan kesan positif kepada orang lain, yang bukan cuman sekedar mau gaya-gayaan nih atau apa gitu. Nah, tapi kita harus mencerminkan sikap Kristus itu bagaimana sih, kasih Kristus itu bagaimana sih yang diberikan kepada kita. Nah, di dalam bab 3 ini juga kita diajarkan tentang nilai buah-buah roh. Kalian tahu nggak nih buah-buah roh itu apa? 9 buah-buah roh. Ada yang hafal nggak? Apa tuh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, penguasaan diri, kesetiaan, sama satu lagi apa ya? Penguasaan diri, kesetiaan. Satu lagi apa? Coba ulang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kesetiaan, penguasaan diri, sama kemurahan atau malu. Ya, benar banget nih 9 buah roh yang disebutin sama Marianti tadi. Nah, kalian tahu nggak nih, setiap buah roh itu mencerminkan kasihnya Kristus loh. Kalian ada yang bisa jelasin nggak? Kalau menurut aku tuh dari kasihnya Yesus itu udah besar banget buat manusia, buat orang-orang yang di sini semua, karena dia tuh rela mati terus rela disalib buat kita semua. Nah damai dia juga gak kalah besar buat kita semua orang yang tinggal di dunia ini. Sukacita, damai, kesejahteraan, kayaknya itu aja sih. Soalnya kan kalau Yesus udah kayak kasihnya tuh udah besar banget, melebihi apapun gitu. Nah, di sini aku mau jelasin juga nih 9 buah roh yang mencerminkan sikap Kristus itu kayak gimana sih. Dan untuk kasih ini dia kan cinta terhadap atau mengasihi seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu kan udah mencerminkan kasihnya Kristus banget tuh, yang dia tuh menyembuhkan orang lain, terus yang menyembuhkan orang yang kesurupan juga, orang yang lumpuh, semuanya disembuhkan. Nah, tapi dia juga nggak mengharapkan imbalan apapun. Nah, yang kedua itu ada sukacita itu kayak kebahagiaan yang datang, dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Yang ketiga itu ada damai sejahtera, seperti yang Marianti tadi bilang. Damai sejahtera ini tentang kita tuh sejahtera dalam kesulitan kita, dalam apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, yang keempat itu kesabaran itu kita harus tetap tenang dalam segala hal yang kita lalui, hal yang kita hadapi. Nah, kita juga nggak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kelima itu ada kemurahan.
kemurahan ini hati yang rela menolong tanpa pamrih seperti yang tadi, tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam ini ada kebaikan, yaitu dorongan untuk membuat orang lain merasakan kebaikannya Tuhan. Yang ketujuh ini ada kesetiaan. Kesetiaan ini bisa dibilang percaya dan bertanggung jawab sampai akhir. Artinya setia terhadap orang lain, setia terhadap Tuhan. Yang kedelapan ini adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini adalah rendah hati dan mau tunduk kepada yang lebih tua. Yang kesembilan ini adalah penguasaan diri. Artinya kita mampu mengendalikan atau menguasai diri kita dalam segala hawa nafsu kita seperti dosa dan lain-lain. Yaitu 9 buah roh yang mencerminkan kasihnya Kristus. Itu terdapat di Galatia 6 ayat 22 sampai 23. Nah, selanjutnya ini ada perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 17. Di sini dikatakan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka buah yang baik akan muncul secara alami, bukan karena kita dipaksa, tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Nah, perubahan ini memang tidak instan sepenuhnya, tapi perubahan ini terus berkembang dan dari hari ke hari sampai kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih baik dan serupa dengan saksi Kristus. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak nih segmen keempat itu apa sih, membahas apa sih? Kalau yang aku tahu sih, segmen 4 itu tuh membahas tentang menumbuhkan nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga. Sebelumnya kalian tahu nggak keluarga itu apa sih? Kalau menurut aku definisi keluarga itu tuh tentang kayak dimana pertama kali anak ini tuh menemukan atau menanamkan nilai-nilai dan membentuk karakter anak itu sendiri. Nah, itu benar banget. Juga ada puisi terkenal dari karyanya Dorothy Lau yang mengatakan anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Nah, yang pertama kali anak-anak lihat kan keluarganya. Nah, keluarga itu tuh yang menjadi menjadi teladan untuk anak-anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Kalau mereka hidup dengan kasih, mereka tuh belajar juga kayak mengasihi kepada temannya atau kepada orang lain. Kalau mereka hidup dengan keadilan, mereka juga belajar untuk bersikap adil karena di dalam keluarganya mengajarkan hal itu ke anak tersebut. Jadi kalau misalkan keluarga kita penuh kasih sayang atau pengertian kepada anak-anaknya, disitulah nilai-nilai Kristiani di dalam anak tersebut tumbuh gitu. Teman-teman, dari tadi tuh gue bayangin banget kan kalau di zaman sekarang tuh kayak kita udah tinggal di hidup modern, zaman lebih cepat, kayak berita apapun tuh sudah ada kan, kayak misalkan AI. Kalau mau ditulis tuh nggak perlu yang lain-lain kan. Nah, cara di tengah-tengah arus ini juga kayak remaja tuh banyak banget kalau dia menjauh dari Tuhan kan. Nah, cara untuk remaja lebih dekat ke Tuhan tuh dengan 9 poin ini tuh gimana sih? Nah, menurut gue ya, cara kita mengenal Tuhan lebih dekat itu kayak gimana? Menurut gue yang pertama tentunya kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus banyak-banyak refleksi diri kepada Tuhan, banyak berdoa dan pokoknya seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berubah banyak. Nah, seperti yang dibilang itu, buah roh tidak bisa menghasilkan dengan usaha manusia semata-mata. Kita bisa berkata, hari ini gue mau jadi lebih sabar. Tapi kita bisa aja kayak berubah dalam sehari. Misalnya sehari itu kita sabar, tapi besoknya tuh kita udah nggak sabar lagi. Nah, buah roh itu tumbuh ketika kita tinggal di dalam Kristus. Artinya hidup dalam hubungan yang dekat, pribadi dan terus-menerus dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita. Kita biarkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk diri kita. Banyak orang yang berusaha memperbaiki perilaku dari luar, tapi jika tidak ada buah roh, maka hati mereka tetap saja busuk. Nah, yang ketiga itu meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buah roh ini sejatinya adalah karakter Kristus yang hidup di dalam diri kita.
Yesus itu penuh kasih, sabar, lembut, dan taat kepada Bapa. Kita bisa meneladani Yesus seperti belajar melihat orang lain dengan kasih. Bahkan kita juga bisa hidup tanpa membenci orang jika kita terus meneladani sikap Yesus. Nah, menurutku itu sih. Lumayan panjang sih, tapi mudah dipahami juga lah. Iya, Berarti kita tuh harus meneladani sikapnya Tuhan Yesus, sama pokoknya di kehidupan kita tuh harus ada ini ya Tuhan Yesus ya. ya betul banget. Dengan cara kita harus mempraktekkan 9 buah roh di kehidupan kita sehari-hari. Iya bukan sih? Iya. Oke. Sekian Sekian dari podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat sama-sama kita pelajari dan dapat menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.